Good morning kids, berjumpa lagi dengan saya Ibu Putar-Putar dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini materi kita masih melanjutkan yang minggu lalu ya, yaitu masih tema Where is Teacher's Office, yaitu giving direction, yaitu artinya memberikan petunjuk arah. Nah, bagaimanakah itu? Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Masih ingat kan doa kita? Hari ini Ibu yang pimpin ya. In the Son, in the Holy Spirit, Amen. Thank you Lord for a new day. For you're grateful be here to study. Now you will learn to study. Bless me and bless all my students. In the name of Jesus, Amen. Let's pray. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and ever of death. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Anak-anak di rumah, minggu lalu kita ada mempelajari first floor, second floor, third floor, yang namanya disebut dengan ordinal number. Nah, coba kamu ingat sekolah kita. Where is grade 4? Di manakah letak kelas 4? Ayo coba siapa yang ingat? Grade 4 is on the second floor, yaitu kelas 4 berada di lantai 2. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal letak dari ruangan-ruangan yang ada di sekolah maupun tempat lain. Apakah dia berada di lantai dasar, lantai 1 atau disebut dengan first floor, atau lantai 2 disebut dengan second floor. Oke, sekarang kita ada di halaman 29 atau on page 29. Di sini kalian akan melihat sebuah gambar bangunan rumah ya. Di situ ada 3 lantai seperti yang bisa kalian lihat. Paling bawah itu bernama basement. Itu adalah lantai dasar atau ruang bawah tanah. Kemudian yang kedua itu first floor atau lantai 1, dan yang paling atas adalah second floor, ya, itu adalah lantai 2. Kenapa kita harus pelajari ini? Karena di halaman selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan ruangan-ruangan di mana ruangan tersebut ada 3 lantai. Ada lantai dasar, first floor, dan second floor. Jadi kalian penting belajar ini. Kemudian misalnya kita berada di lantai 1. Kalau kita mau menuju ke atas, kita menggunakan kata go upstairs seperti yang sudah ada di gambar ya, paling kanan atas. Itu namanya go upstairs. Bahasa Indonesianya adalah naik ke atas. Kemudian go downstairs itu adalah turun. Misalnya kalau kita berada di first floor, kita hendak mau ke basement, maka kita menuju tangga ke bawah yang kita namakan go downstairs. Dan apabila kita dari first floor hendak menuju second floor, maka kita menggunakan kata go upstairs atau naik ke atas. Kalian sudah paham? Nah, sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan audio dari halaman ini. Nanti kalian akan mendengarkannya, mencoba untuk berlatih pengucapannya. First floor dan second floor. Jadi kita simak audio berikut ini. Read aloud.
Second floor. First floor. Basement. Go upstairs. Go downstairs. Now, look at page 31 and look dialogue. Kita akan mendengar percakapan. Sekarang kita beralih ke halaman 31 atau page 31. Di sini kalian akan melihat sebuah gambar bangunan sekolah dengan 3 lantai, ya. Kita baca dulu ya dari paling bawah, dari basement. Kira-kira kalian tahu nggak ada ruangan apa saja di sana? Ya, ada parking area, kemudian ada school hall, toilets, teacher's office, computer room, dan terakhir adalah kantin. Kemudian untuk first floor ada toilets, library, infirmary, room 1, room 2, room 3. Dan lantai paling atas atau second floor itu laboratory, toilets, room 4, room 5, room 6, dan terakhir adalah principal's office. Nah, kalian sudah tahu kan ini semua ruangannya. Untuk yang bernama room 1 sampai room 6 itu adalah nama-nama ruang kelas 1 sampai ruang kelas 6, ya. Jadi itu adalah ruang kelas, ya. Paham kan? Kemudian untuk nama-nama yang lain itu sudah kita pelajari di video pertama waktu kemarin, ya. Ada infirmary itu apa? UKS. Kemudian teacher's office berarti ruang guru. Computer room berarti ruang komputer, ya. Paham ya? Oke, di halaman ini kalian akan nanti mendengarkan dialog 1 dan juga dialog 2. Sementara kita dialog dulu ya. Di sini ada seseorang yang laki-laki dewasa, kemudian ada anak sekolah. Mereka ada di lantai berapa? Di situ tertulis ada di lantai 1 atau first floor itu ya, terlihat jelas. Kemudian si laki-laki itu bertanya di mana letak library. Lihat di gambar yang sudah di paling sebelah kiri ini ya, gambar bangunan sekolahnya. Saya sudah melingkari library itu ada di mana. Ya. Karena mereka sedang berada di lantai yang sama dengan yang ditanyakan oleh si laki-laki tersebut, maka dia menggunakan istilah it's on this floor. Ruangannya ada di lantai ini, ya. Oke, saya jelaskan ya. Dari halnya pertanyaan si laki-laki dewasa ini ya. Excuse me, where is the library please? Permisi, di mana ya perpustakaan itu? Kemudian si anak tersebut menjawab, it's on this floor. Ada di lantai ini. It's the second door on the left. Ruangannya di pintu kedua sebelah kiri. Nah, coba kita lihat di gambar bangunannya itu. Nah, library yang sudah saya lingkari itu berada di pintu kedua. Cara menghitung pintu kedua itu bagaimana? Yaitu ini dari bawah ya. Infirmary dan juga room 3 itu adalah first door, ruang pertama. Kemudian library dan juga room 2 itu second door atau ruang kedua. Kemudian toilet dan juga room 1 itu adalah third door atau pintu ketiga. Seperti itu ya. Paham
paham belum? Kalau belum paham, saya ulangi lagi nih. Jadi infirmary dan juga room 3 itu adalah first door. Kita ngitung kita ngitung pintu pertamanya itu dari bawah. Sama kayak coba di lantai 2 kita lihat mana yang paling bawah di situ. Ya, room 4 dan principal's office itu dikatakan first door atau pintu pertama. Kemudian yang pintu keduanya yang mana? Yaitu toilets dan room 6. Dan pintu ketiganya yaitu laboratory dan juga room 5. Ya, third doornya itu laboratory dan juga room 5. Kita ngitung pintu pertama itu dari paling bawah. Oke, kemudian kita kembali ke percakapan ya. Between the toilets and the infirmary. Jadi library itu di antara toilets dan juga UKS ya. Between the toilets and infirmary. Oke, masih dipaham? Kalau paham, kita lanjut ke dialog kedua. Kita perhatikan dulu. Di sini masih dengan yang sama, ini ada orang dewasa satu yang sedang bertanya dan juga seorang anak yang akan menjawab. Mereka di sini lantai berapa? Ya sudah tertera jelas di situ. Mereka ada di first floor. Ya, ada tulisannya itu ya. 1 ST itu first floor, lantai, berarti lantai 1. Nah, yang ditanyakan oleh si laki-laki ini adalah teacher's office. Nah, kita lihat di gambar bangunan sekolah yang sudah saya letakkan di paling kiri itu. Sudah saya lingkari di situ teacher's office-nya. Ada di lantai basement. Berarti mereka harus turun. Nah, kalau turun, tadi sudah saya bilang di sebelumnya, kalau turun itu kita menggunakan istilah downstairs. Nah, coba kita lihat itu di jawabannya si anak kecil. It's downstairs. Nah, itu di bawah. Take the stairs to the basement. Ya. Ikuti tangga untuk ke lantai bawah. It's the third door on the right. Third door. Jadi paham kan penjelasannya bagaimana cara menentukan pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Jadi pintu pertama itu yang paling bawah, kalau dia paling atas berarti dia third door. Ya, makanya di sini si anak kecil bilang it's the third door. Ini pintu ketiga, ruangnya di pintu ketiga, on the right, sebelah kanan. Tahu kan sebelah kanan sama kiri kan? Right itu ya itu yang saya lingkari 4, 5, 6 itu right. Kemudian 1, 2, 3 itu adalah left. Beside the computer room. Beside artinya adalah di samping. Oke, sekarang kita masuk ke tugas ya. Di sini di halaman 32 atau 32. Sebelah kiri sudah ada gambar mengenai lantai dan juga ruangan-ruangan di lantai tersebut. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari paling bawah, ada basement. Di situ ada parking area, kemudian science laboratory, toilets, teacher's office, computer room, and canteen. Kemudian first floor. Nih, tulisannya di atas ya. Jadi kalian bingung gimana first floor ya. First floor itu ada toilets, library, infirmary, room 1, room 2, room 3. Kemudian second floor ada ini sebelah kiri ya. Room 5, language laboratory, room 4, school hall, room 6, principal's office. Ini ruangan-ruangan yang ada di masing-masing lantai. Dan sekarang saya akan bacakan soalnya. Kalian nanti perhatikan baik-baik supaya bisa menjawab soal yang ada di sini ya. Di sini jawabannya tersedia di bawah ya, ada kantin, between, basement, upstairs. Ini yang tulisnya nggak terlalu kelihatan nih, upstairs ya, atau naik ke atas. Kemudian library, dan terakhir adalah laboratories. Nah, sekarang saya bacakan soalnya, kalian mendengarkan dengan
dengan baik ya, disimak baik-baik ya. Let me tell you about my school. My school is so big. Sekolahku besar. It has 3 floors and a lot of rooms. Sekolahku memiliki 3 lantai dan banyak ruangan. On the first floor, there are classroom. Pada lantai pertama ada classroom. Classroom itu maksudnya tuh yang room 1, room 2, room 3 itu namanya classroom ya, ruang kelas ya. Kemudian bla bla bla. Titik-titik di sini kita isi apa? Nah, ada library di situ. Kita ngelihatnya dari mana? Kok bisa library? Kita ngelihatnya dari gambar nih. Coba kalian lihat, situ ada first floor atau lantai 1. Tuh yang gambarnya paling atas itu ya. Tulisnya paling atas tuh di kotak paling atas. Ya, selain ada classroom yang sebelah kanan tuh kan room 1, room 2, room 3 itu namanya classroom. Kemudian ada ruangan apa saja selain itu? Yaitu ada library, kemudian ada infirmary, dan terakhir adalah toilets ya. Kalau sudah library-nya dicoret tuh. Kemudian lanjut. Downstairs. Downstairs artinya apa? Ya betul, di bawah, lantai bawah ya. Di bawahnya lantai 1 itu apa namanya? Nah, itu kalian isi ya. In the bla 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 itu nama lantainya, itu lantai apa kalau di bawahnya lantai 1 itu. There is a science laboratory. Mana yang ada tulisannya science laboratory yuk? Tahu kan? A big parking area, a teacher's office, computer room. Kemudian ada apa di situ? Bla bla bla, and toilets. Ya, silakan cari di jawaban yang bawah-bawah itu nih, yang warna biru. Ya. Kemudian lanjut ya. There are 2, ada 2 bla 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 in my school, di sekolahku. Ada 2 apa di sekolahku ini ya? Yang pertama yaitu language laboratory, sebuah laboratorium bahasa, and a science laboratory, dan sebuah laboratorium IPA. The language laboratory is laboratorium bahasa ada di mana itu laboratorium bahasa ya? Nah, itu isiannya nomor 5 itu kayak gitu tuh. Ada di mana ya? Nah, cari jawabannya di kata-kata yang warna biru itu. On the second floor. It is. Nah, ruangan language laboratory itu bla bla bla, room 4 and room 5. Bla bla bla, ruang 4 dan ruang kelas 5. Oke, silahkan kalian tulis ini dari let me tell you sampai yang room 5. Ini soalnya ditulis. Kalau untuk gambarnya tidak usah ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang letak-letak ruangan, yaitu apakah ruangan itu berada di basement atau lantai dasar, atau bisa juga disebut ruang bawah tanah, first floor, lantai 1, second floor, lantai 2. Terima kasih telah menonton pembelajaran bahasa Inggris, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.